Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini merupakan amanah dan ini sebenarnya perdana bagi saya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kongestif akibat penyakit jantung hipertensi. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erwin secara lengkap ya. Mungkin saya hanya akan melanjutkan tentang keperawatannya saja. Slide. Slide. Gagal jantung kongestif itu didefinisikan suatu keadaan abnormalitas dari struktur jantung atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Di mana bisa disebabkan oleh disfungsi miokard, beban tekanan berlebihan pada sistolik, beban volume berlebihan pada diastolik, dan peningkatan kebutuhan metabolik. Dalam hal ini faktor partisipasinya kemungkinan banyak di hipertensi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Erwin. Slide. Penyakit hipertensi dalam keadaan penderita yang tadi sudah dijelaskan juga ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol, di mana dalam keadaan kronik itu akan menyebabkan beban tekanan berlebihan yang menyebabkan sistolis meningkat dan hambatan penguasaan ventrikel sehingga akan menyebabkan beban jantung meningkat. Hal inilah yang akan menimbulkan gagal jantung kongestif. Slide. Klasifikasi dari gagal jantung kongestif ini sendiri berdasarkan kelainan struktur jantung itu dibagi 4. Itu stadium A, orang yang berisiko tinggi. Kemudian stadium B, itu dalam keadaan struktur jantung tidak normal tanpa perkembangan gejala. Adapun di stadium C, itu gejala gagal jantung dirasakan dengan friksi ejeksi, normal atau menurun. Dan di stadium D, itu gejala jantung pada fase akhir atau telah sulit disembuhkan. Sedangkan berdasarkan kapasitas fungsional menurut New York Heart Association, itu kelas 1, itu aktivitas fisik tidak dibatasi. Dalam hal ini, belum ada gejala, tetapi dalam keadaan melakukan aktivitas akan terjadi kelelahan atau jantung berdebar, sesak napas ya. Kemudian di kelas 2 itu aktivitas fisik terbatas. Artinya melakukan pekerjaan sehari-hari itu akan menyebabkan kelelahan. Pada kelas 3 itu terdapat batasan aktivitas fisik yang bermakna. Dengan aktivitas yang ringan sudah mendapatkan gejala seperti kelelahan ataupun jantung berdebar tadi. Sedangkan di kelas 4 itu terdapat gejala saat istirahat. Artinya dalam keadaan istirahat gejala itu sudah muncul. Ketika beraktivitas gejala pun akan meningkat. Slide. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Dr. Erwin insidennya bahwa gagal jantung merupakan masalah kesehatan yang progresif dengan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat 23 juta atau sekitar 54% kematian disebabkan oleh gagal jantung kongestif. Ini WHO 2016. Prevalensi gagal jantung kongestif di Indonesia sebesar 0,3% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Artinya ini sangat sudah menjadi masalah yang harus kita pikirkan. Slide. Dalam konsep keperawatan, seperti tadi juga disebutkan oleh Dr. Amrizal, bahwa ada langkah-langkah yang selalu kita lakukan, itu dari pertama pengkajian. Pengkajian kegawat daruratan itu tidak hanya kita lakukan di ruang rawat darurat. Ketika di ruang rawat juga, dalam keadaan terjadi kegawat daruratan akan kita lakukan pengkajian gawat darurat. Adapun perbedaannya di pengkajian gawat darurat itu ada pertama itu primary survey, di mana kita akan mengkaji yang pertama airway. Apa yang akan kita kaji? Ya kita akan mengkaji jalan napas, adakah sumbatan atau lendir. Kemudian di breathing kita akan melihat frekuensi pernapasan, frekuensi nadi, dan akan kita lakukan pemeriksaan misalnya
inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, dan palpasi. Di mana kita di sini akan bisa melihat apakah ada tadi bunyi jantung tambahan atau ronci. Di situ bisa kita lihat adanya mengi ya, tadi ada bisa kita lihat kan. Kemudian pada sirkulasi yang akan kita cek nadi dan identifikasi tanda-tanda shock. Kemudian disability, kita nilai kesadaran pasien, pupil, dan kekuatan otot, di mana pasien-pasien dengan gagal jantung ini ada kelemahan biasanya. Pada exposure adalah kita lihat apakah tadi ada edema tungkai, asites, atau edema sampai ke atas itu anarsaka. Nah, setelah itu baru kita identifikasi apakah perlu penggunaan kateter. Karena pasien-pasien seperti ini biasanya kita akan diberikan oleh dokter itu antidiuretik. Kemudian kita identifikasi apakah perlu penggunaan NGT. Heart monitor perlu ini untuk memantau dan pulsasi oximetri. Slide. Ini ada pengkajian lanjutan, di mana kita bisa menanyakan terkait dengan kesehatan atau keluhan yang menyebabkan terjadinya kepayahan, kelelahan, atau kita tanyakan obat-obat yang selalu dikonsumsinya. Misalnya kita baru tahu pasien ini ternyata hipertensi lama, atau memang sudah pernah memakan obat-obat jantung. Kemudian makanan terakhir yang dimakan. Ini bila terjadi shock, kita akan tahu misalnya apa sih penyebab pencetusnya tadi. Kemudian tanyakan pada pasien yang diderita selama ini penyakitnya apa saja. Ini sebagai faktor pendukung ya. Kemudian ada alergi obat, kejadian menyebabkan keluhan utama. Terus pengkajian tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik dari head to toe, psikososial yang bisa mungkin penyebab masalah ini lebih berat. Adapun pemeriksaan penunjang itu ya, kita lihat EKG, adakah abnormalitas pada jantung, kemudian laboratorium itu elektrolit seperti kalium, magnesium ya, kemudian enzim jantung seperti CKMB, troponin ya. Di fototoraknya kita bisa melihat apakah akan terjadi kardiomegali, effusi pleura, atau kongestif paru ya. Kemudian ekokardio bila diperlukan. Slide. Ini pohon masalah yang akan menuntun kita apa masalah pasien yang dapat kita lakukan tindakan keperawatan yang bisa membantu dalam pengobatannya. Seperti tadi dikatakan bahwa beban tekanan berlebihan menyebabkan beban sistolik meningkat. Terjadinya hambatan pengosongan ventrikel, kemudian beban jantung meningkat. Terjadilah kongestif. Pada ini akan terjadi gagal pompa pada ventrikel, di mana forward itu akan menyebabkan penurunan curah jantung. Nah, disinilah yang akan menyebabkan banyak hal permasalahan dari keperawatan yang timbul. Seperti misalnya suplai darah ke miokard itu akan menurun, metabolisme anaerob, kita ketahui bahwa kekurangan oksigen menyebabkan terjadi metabolisme anaerob, kemudian asidosis metabolik, pembentukan ATP menurun, terjadilah kelemahan. Di sini pasien-pasien itu akan terlihat intoleransi aktivitas. Kemudian suplai darah dan O2 ke miokard menurun, terjadi hipoksia jantung. Nah, ini jantungnya sendiri yang terjadi, biasanya itu akan menyebabkan nyeri dada. Renal flow menurun, RA meningkat, aldosteron meningkat, ADH meningkat, yang menyebabkan retensi natrium dan air. Ini banyak khas yang terjadi kalau pasien itu kelihatan hiperpolimia. Kemudian di backward value-nya kita akan melihat bahwa itu akan menimbulkan gangguan pada permasalahan pernapasan. Slide. Diagnosis keperawatan bisa kita ambil yang bisa memungkinkan untuk mengatasi hal yang lain tadi, itu kita ambil penurunan curah jantung dan hal yang
sering juga terjadi itu hipervolemia. Adapun sedikit biasa terjadi waktu bersihan saluran nafas tidak efektif dikarenakan adanya hipersekresi pada paru. Slide. Nah, ini manajemen shock kardiogenik yang bisa dilakukan oleh perawat pada saat kejadian. Yang pertama itu monitor status kardiopulmoner seperti frekuensi dan kekuatan nadi, kemudian frekuensi pernapasan, monitor oksimetri nadi dan AGD. Bila perlu langsung berikan oksigen untuk mempertahankan SpO2 lebih dari 90%. Bisa juga dipersiapkan intubasi dan ventilasi mekanik bila diperlukan. Kemudian monitor masukan haluan cairan, turgor fluid, capillary time, kemudian pasang IP kateter urin, bila perlu injeksi. Kemudian monitor tingkat kesadaran dan pupil. Ekspos terhadap adanya deformitas, open wound, nyeri tekan, dan bengkak. Jangan lupa monitor EKG, ronsen dada, dan pemeriksaan laboratoriumnya itu enzim jantung dan penyebab utama. Sehingga kita mengetahui penyebab utama. Kolaborasi yang kita bisa lakukan dengan tim medis itu pertama, tindakan kardioversi bila terjadi aritmia dengan status hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian kolaborasi pemberian vasodilator dan diuretik pada kondisi sistolik dalam keadaan masih normal atau meningkat. Kolaborasi pemberian neonotropik vasopresor diuretik pada kondisi sistolik yang kurang dari 90 mmHg. Slide. Kurang saya. Dari masalah keperawatan yang timbul tadi, kita mempunyai intervensi keperawatan, di mana intervensi yang dapat kita ambil itu pertama perawatan jantung. Apa yang akan kita lakukan? Itu pertama observasi, identifikasi tanda dan gejala primer dan sekunder penurunan cedera jantung, identifikasi karakteristik nyeri dada, dan monitor tekanan darah, EKG, dan saturasi oksigen. Kemudian monitor nilai laboratorium jantung seperti tadi, elektrolit dan enzim jantung. Terapi, posisikan semipolar atau polar, di mana pasien-pasien ini biasanya dengan gejala dyspnea dan ortopnea biasanya, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 90%. Kemudian berikan terapi relaksasi untuk mengurangi ansietas dan stres. Apa yang bisa kita sampaikan pada pasien? Itu pasien dengan kelelahan dan intoleransi aktivitas, maka kita menganjurkan untuk beraktivitas fisik sesuai dengan toleransi. Menghindari manuver falsafah seperti misalnya mengedan atau batuk yang berlebihan. Kemudian kolaborasi dalam pemberian obat jantung. Intervensi yang kedua yang bisa kita ambil itu terapi oksigen, di mana oksigen yang kita berikan itu harus dimonitor aliran kecukupannya. Kemudian bersihkan sekret dan mulut, hidung jika diperlukan. Pertahankan kepatetan jalan napas. Kolaborasi menentukan dosis oksigen. Adapun intervensi pendukung, ini bila kejadian ada gangguan aritmia, itu ada manajemen aritmia. Slide. Masalah kedua yang kita angkat tadi adalah hipervolemia, di mana ini paling sering terjadi juga dengan pasien-pasien yang terjadi retensi urin. Manajemen hipervolemia yang kita ambil ini seperti identifikasi tanda gejala dan penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik, monitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi dan peningkatan tekanan onkotik plasma, kemudian monitor efek samping dari diuretik sendiri. Terapi yang kita berikan itu timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama, batasi asupan cairan dan garam, tinggikan kepala tempat tidur 30-40%, 40 derajat, kemudian ajarkan cara membatasi cairan. Kolaborasi yang bisa kita lakukan itu kolaborasi dalam pemberian diuretik. Lanjut. Apa evaluasi yang akan kita ambil dari tindakan keperawatan itu?
seperti halnya melakukan intervensi itu kita memberikan tujuan dari apa yang kita akan lakukan. Dan yang kita evaluasi itu luaran yang tadi kita tetapkan. Misalnya dalam penurunan curah jantung itu setelah kita lakukan tindakan, hal yang akan kita evaluasi itu seperti adanya penurunan palpitasi, lelah menurun, dyspnea menurun, atau ortopneu, batuk menurun, dan tanda-tanda yang di awal tadi kita lakukan akan membaik. Slide selanjutnya. Slide. Pada hipervolemia yang akan kita nilai itu adanya penurunan pada ortopneu, dyspnea menurun, paroxysmal dyspnea menurun, edema menurun, hepatomegali misalnya ada tadi membaik, distensi vena jugularis juga menurun, bagaimana suara napas tambahan tadi juga begitu, kongesti paru menurun. Slide. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Erwin, tapi ini juga akan saya ulangi ya, 5 menit lagi. Bahwa edukasi itu sangat diperlukan pada pasien-pasien setelah rawat yang jangan kita ulang, jangan bisa masuk kembali ya. Edukasi ini sebenarnya dalam penanganan pasien-pasien jantung ini bukan hanya pada dokter dan perawat, tetapi ini adalah tim. Salah satunya itu ahli nutrisi ya. Apa yang akan kita sampaikan tentang manajemen perawatan diri. Misalnya tadi sudah disebutkan, jelaskan pada pasien bahwa akan meninggalkan kebiasaan merokok, makan yang berlemak, atau minum yang beralkohol. Kemudian jelaskan pentingnya kepatuhan dalam pengobatan. Hal ini sangat penting karena dengan terkontrolnya ini harapan kesembuhan itu akan lebih baik. Nah, kemudian jelaskan cara pemantauan berat badan. Cara pemantauan berat badan ini tidak akan mudah. Ini kan kita kolaborasi dengan ahli nutrisi. Jadi pasien-pasien dengan berat badan yang meningkat itu diharapkan untuk bisa mengurangi dengan mana ada diet-diet jantung yang harus dimengerti. Begitu bagaimana mengatur asupan cairan. Asupan cairan juga karena pasien-pasien ini minum obat-obat diuretik ya. Jadi ini juga harus diatur. Kemudian bila terjadi kehilangan berat badan yang tanpa terencana, misalnya pasien-pasien dengan gagal jantung ini biasanya juga ada penurunan nafsu makan. Jadi hal-hal yang akan terjadi dengan pengobatan yang diberikan tanpa pemberian nutrisi yang baik itu akan menyebabkan terjadinya kehilangan berat badan tanpa terencana. Kemudian manfaat latihan fisik. Latihan fisik ini juga tidak sembarang latihan fisik yang harus dilakukannya sesuai dengan toleransi. Maka itu kita akan menjelaskan apa sih latihan fisik yang bisa dijalankan oleh pasien-pasien dengan gagal jantung. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.